Persiapan duel. Ethan bersyukur karena wanita bernama Merah yang tidak lain adalah adik Banegno itu, benar-benar muncul 15 menit sebelum waktu duel yang sudah Paul tentukan. Apa kamu sudah gila mau berduel dengan Padre? Dengan luka seperti itu? Merah melotot ke arah seorang pria yang untuk kedua kalinya ia temui. Dua pertemuan mereka sama-sama tidak mengenakan bagi Merah. Pertama, Ethan merecokinya dengan peluru yang bersarang di bahunya. Dan sekarang, pria itu memintanya untuk menghilangkan rasa sakit akibat peluru yang sempat masuk ke bahu kanannya. Sebenarnya, dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan pria yang dibawa Daros ke rumah sakit tempatnya bekerja. Dia juga sudah berusaha membantu, dengan berbicara pada ayahnya mengenai lukisan yang membuat Ethan sempat tertembak. Sayangnya, ayahnya menolak untuk bertemu dengan Ethan. Siapa kira jika sekarang dia justru bertemu Ethan di rumahnya? Siapa yang sangka jika pria ini mengenal kakaknya? Ethan yang sedang duduk di ruang tamu keluarga Paul, menatap wanita yang masih berdiri di depannya dengan berkacak pinggang, setelah sebelumnya menunjuk ke arah lukanya. Ethan mendesah. Maaf sudah merepotkan. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Merah mendengkus keras layaknya banteng yang sudah akan mengejar targetnya. Sial sekali aku bertemu orang sepertimu. Aku sudah mencoba membujuk Padre untuk bertemu denganmu, tapi dia menolak. Lalu sekarang, kamu menggunakan si Bodha Banegno untuk datang ke rumah ini dan mencari mati? Akhirnya Merah mengeluarkan unek-unek dalam kepalanya. Hei, aku bisa mendengarmu. Telingaku tidak tuli, dan aku tidak Bodha. Merah langsung memutar kepala ke arah sang kakak yang sedang menghentikan kesibukannya dengan benda bernama ponsel. Kamu memang Bodha. Kalau tidak, kamu tidak akan membawa dia ke sini. Jangan menyalahkanku. Aku hanya membantunya. Dia yang ingin menemui Padre. Banegno tidak ingin disalahkan sang adik. Membantunya bertemu malaikat maut lebih cepat. Merah kini melotot ke arah sang kakak. Saya tidak selemah itu. Ethan membuka mulut. Merah meremehkannya. Apa semenakutkan itu seorang Paul hingga sang putri terlihat yakin dia akan bertemu dengan malaikat maut hari ini? Itu, kamu dengar sendiri dia bicara apa? Banegno berdecak. Sudah, cepat bantu dia kalau kamu tidak ingin dia benar-benar bertemu malaikat maut hari ini. Di depan matamu. Merah menatap kesal sang kakak, sebelum meletakkan tasnya dengan kasar ke atas meja. Buka bajumu! Perintah Merah dengan wajah kesal yang begitu kentara. Sang kakak terkekeh melihat kekesalan adiknya. Ethan mulai melepas satu persatu kancing baju mulai dari yang teratas 3 kancing. Pria itu menurunkan kain yang membungkus tubuh bagian atasnya hingga lengan kanannya terlihat. Merah yang sedang memindahkan cairan ke dalam suntikan, sempat menggulir bola mata ke arah pasiennya, sementara kedua tangannya tidak menghentikan pekerjaannya. Setelah semua cairan dari dalam botol vial berpindah ke dalam suntikan, Merah mencoba suntikannya hingga cairan itu sedikit muncrat keluar. Kaki wanita itu terhela menghampiri Ethan yang masih belum berpindah dari tempat duduknya. Merah menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Wanita itu menurunkan tubuh. Merah mengusapkan kapas yang sudah ia basahi dengan alkohol ke lengan kanan bagian atas Ethan, sebelum kemudian menancapkan jarum suntiknya, lalu memindahkan obat ke dalam tubuh Ethan. Setelah ini, jangan sampai kamu kalah dari Padre. Ujar pelan Merah yang masih merunduk di samping Ethan. Selama ini aku belum pernah kehilangan pasienku. Tambah wanita itu sembari menarik keluar jarum suntik. Merah kembali menekan bekas tancapan jarum suntik dengan kapas sebelumnya. Dia menekannya untuk beberapa saat, sebelum melepas, lalu menegakkan tubuhnya. Ethan terdiam. Hanya tarikan nafas panjang yang terlihat dari gerak dadanya. Di sampingnya, Merah masih memperhatikan luka di bahu Ethan. Tunggu! Merah mencegah gerakan tangan Ethan yang sudah akan mengangkat kembali bagian atas kemeja untuk menutup lengannya. Ethan menoleh. Lukamu harus ditutup dengan kuat supaya darahnya tidak banyak keluar. Apa kamu melakukan gerakan yang membuat jahitanku lepas? Tebak Merah ketika melihat noda darah segar di kasa yang menutup luka bekas jahitan. Sebenarnya lukamu itu tidak besar. Akan sembuh hanya dalam beberapa hari kalau kamu menuruti kata-kataku. Merah kemudian mendesah, sebelum menghela kaki menghampiri tasnya. Merah mengubek isi dalam tas, sebelum mengeluarkan perban gulung. Merah kembali menghampiri Ethan. Kali ini kamu harus melepas lengan kemejamu supaya aku bisa membantu memasang ini. Merah memperlihatkan perban gulung di tangannya. Paham jika yang dikatakan Merah benar, Ethan kemudian membuka keseluruhan kancing kemeja bagian depan, lalu meloloskan lengan kanannya. Angkat tanganmu. Merah kembali memerintah. Ethan pun mengikuti. Merah kemudian mulai membebat bahu Ethan. Rupanya kamu memang seorang petarung. Pantas saja kamu tidak takut pada Padre. Ucap Merah ketika melihat bekas luka di tubuh pasiennya. Bekas luka di bagian lain yang tidak dia lihat saat membantu Ethan sebelumnya.
Ethan yang mendengar, hanya menutup rapat sepasang bibirnya. Mera memutar gulungan perban ke bahu Ethan beberapa kali sebelum menyimpulnya dengan kuat. Paling tidak, dia sudah berusaha membantu sebisanya. Jujur saja, dia tidak pernah suka melihat perkelahian, adu jotos, berduel, atau apapun itu namanya. Entah apa yang mereka cari dalam pertarungan yang secara logikanya hanya menghasilkan kekalahan pada kedua belah pihak. Menang apanya, kalau badan bonyok di mana-mana. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa banyak orang rela membuat badannya luka. Termasuk ayahnya yang bahkan sudah tidak muda lagi. Sudah selesai. Terima kasih. Ethan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Pria itu kemudian memasukkan lengan kanannya kembali ke dalam lengan kemeja. Ethan merapikan posisi kemeja, sebelum kembali memasukkan kancing ke lubangnya masing-masing. Suara langkah kaki yang terdengar mendekat, membuat 3 orang yang berada di ruang tamu rumah besar itu, menoleh ke arah yang sama. Paul melangkah mendekat. Pria itu sudah siap dengan setelan berbahan kaos. Padre, dia baru saja terkena peluru nyasar. Dia tidak akan bisa melawan Padre. Kata Mera sembari melirik Ethan yang sudah beranjak dari tempat duduknya. Dia masih berusaha menyelamatkan pasiennya. Saya tidak apa-apa. Saya sudah siap. Ethan menarik ke atas tangan kanannya, kemudian memutarnya perlahan. Rasa nyerinya belum hilang, tetapi sudah sangat banyak berkurang. Paul, Banegno serta Mera memperhatikan apa yang sedang Esa lakukan. Kamu masih punya waktu untuk mundur, kalau kamu takut. Tidak. Saya tidak akan mundur, dan saya tidak takut. Mera menatap kesal pria yang menurutnya sangat tidak tahu diuntung. Ayahnya sudah memberi kesempatan untuk merubah keputusan, tapi pria itu dengan keras kepala langsung menolak. Ethan benar-benar ingin segera bertemu dengan malaikat maut batin kesal wanita tersebut. Paul yang melihat keteguhan di sepasang mata Ethan, mengangguk sembari mengerutkan sepasang bibir yang saling menempel. Dasar keras kepala. Akhirnya Mera mengolok Ethan yang menurutnya bodha dan terlalu keras kepala karena tidak menggunakan kesempatan mundur yang ditawarkan ayahnya. Bukan Ethan, kalau dia tidak keras kepala. Banegno berdiri. Apa kamu ingin berganti seragam seperti Padre? Banegno menahan tawa gelinya hingga raut wajah pria itu terlihat aneh di mata yang melihatnya. Ya, dia memiliki setelan kaos yang sama persis dengan yang dipakai ayahnya. Dia hanya sedang menawarkannya pada Ethan. Siapa tahu pria itu ingin seragaman dengan lawan tandingnya. Ethan menahan ringisan, membayangkan dirinya mengenakan pakaian yang sama dengan pria tua di depannya. Ethan lalu menggeleng. Tidak perlu. Aku nyaman memakai pakaiannya. Bohong. Ujar Banegno yang akhirnya tidak bisa menahan tawa gelinya. Kamu pasti hanya tidak ingin terlihat aneh seperti Padre. Banegno mengaduh sembari meringis ketika tiba-tiba merasakan pukulan di kepalanya. Pria itu menoleh. Sepasang mata yang sudah akan terbuka lebar tersebut, kembali mengecil ke ukuran normalnya saat melihat pelototan dari sang ayah. Rupanya dia kalah start. Ayahnya sudah terlebih dahulu melotot. Paul kemudian melangkah. Tidak dia hiraukan sang putra yang selalu saja sukses membuatnya darah tinggi. Beruntung dia masih bertahan hidup sampai usianya saat ini, setelah memiliki anak laki-laki lemah seperti Banegno. Dia juga heran, bagaimana dia bisa memiliki keturunan yang begitu tidak bisa diandalkan. Banegno membuatnya bekerja keras untuk tidak terdepak dari permainan dunia hitam. Jangan dikira Paul tidak memiliki keinginan untuk pensiun. Sayangnya, satu-satunya anak laki-laki yang diharapkan bisa menggantikan posisinya, hanya membuatnya kecewa. Paul tidak berharap posisinya jatuh ke tangan orang luar. Dia ingin anaknya mewarisi apa yang sudah dia perjuangan hingga akhirnya bisa berada di atas. Ethan berjalan di belakang Paul bersama Banegno. Mera sendiri memilih tidak ingin melihat pertarungan yang hanya dilakukan oleh orang-orang bodha. Itu pendapatnya. Pukulan tangan kiri Padre lebih kuat dibanding tangan kanannya. Banegno memiringkan sedikit tubuhnya, supaya dia bisa berbisik di telinga Ethan. Bukan tanpa alasan dia mendukung Ethan. Banegno ingin sekali melihat ayahnya yang sudah tidak lagi muda tersebut kalah, hingga dia kehilangan kesombongannya. Sudah dia katakan, dia tahu jika Ethan akan bisa menjadi lawan yang seimbang untuk ayahnya. Ethan melirik ke samping dengan kernyit halus. Aku hanya memberitahumu kelemahan Padre. Banegno melirik tajam ayahnya yang berada beberapa langkah di depannya. Jangan sampai kamu kalah. Aku berada di belakangmu. Ethan mendesah. 3 orang pria itu berjalan memutar ke arah belakang rumah. Beberapa pengawal sudah berderap menghampiri mereka. Oh, lebih tepatnya menghampiri sang pimpinan. Apa arenanya sudah siap? Tanya Paul tanpa memutar kepala. Salah seorang pengawalnya segera mengangguk, kemudian berucap. Sudah siap, bos. Pria tersebut kemudian melirik ke belakang. Apa bos akan kembali berduel dengan bos kecil? Paul menghentikan langkah. Dia bukan bosmu.
Kalian semua bekerja padaku. Menciut, pengawal tersebut kemudian menghela kaki mundur. Menundukkan kepala, lalu membiarkan bosnya pergi. Pria itu melirik tidak enak hari Banegno. Banegno yang menyadari arti tatapan mata pengawal tersebut, dan juga mendengar apa yang dikatakan ayahnya sendiri, hanya bisa menghembuskan nafas. Dia mau bilang apa, jika ayahnya memang meremehkan dirinya. Mungkin, ayahnya itu sebentar lagi akan mencoret namanya dari kartu keluarga karena tidak bisa membuatnya bangga. Ethan memasuki satu bangunan yang ada di belakang rumah. Pria itu mengedarkan matanya. Ada beberapa ring tinju di dalam ruangan. Rupanya Paul sengaja membuat bangunan khusus untuk aktivitasnya tersebut. Ethan dengan cepat menangkap sepasang sarung tinju yang terlempar ke arahnya. Tanpa Paul harus membuka mulutnya, Ethan sudah paham apa yang pria itu inginkan. Ethan menggigit satu sarung tinju, sembari memakai satu sarung tinju yang lain. Setelahnya, pria itu gantian memasukkan tangannya yang lain ke dalam sarung tinjunya. Dia sudah siap. Ethan menatap sosok dengan rambut putih yang sudah naik ke atas ring. Pria itu memutar tubuh, kemudian dengan gerakan tangan memintanya untuk segera naik ke atas ring. Ayo, kita bertarung. Siapa yang lebih kuat dari kita?